pertanyaan selanjutnya adalah Al-Mahdi yang sekarang siapa? Yang sekarang bukan Imam Al-Mahdi. Yang sekarang ini Mahdi daripada 12 Mahdi, Mahdi yang kedua seperti mana namanya yang tertulis di Yang sekarang, yang sekarang, yang Ya, sekarang, ya, ya, yang saya sekarang. jawab, saya jawab santai. Yang sekarang Mahdi yang kedua seperti mana yang tertulis di dalam wasiat Nabi, setelah aku wafat mengganti aku sebagai pemimpin. Ada 12 orang imam dan setelah itu ada 12 orang Mahdi. Yang sekarang Mahdi yang kedua yang bernama Abdullah, yang selalu diceritakan di dalam narasi hadis, nama seperti namaku, nama seperti bapakku dan Al-Mahdi. Tiga nama ini merujuk kepada tiga sosok yang berbeza kerana kita semua sudah tahu siapakah Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi adalah imam ke-12 yang bernama Imam Muhammad bin Hasan Al-Ashqari yang diraibkan oleh Allah sewaktu usianya 5 tahun. Dialah Imam Al-Mahdi. Tiga nama tadi merujuk kepada tiga Mahdi yang berbeza. Mahdi pertama bernama Ahmad, Nabi Mahdi kedua bernama Abdullah dan yang ketiga Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi akan menjadi Mahdi yang ke-12 kerana dia ketua para Mahdi. Ada susunan dan ada fasa-fasanya. Begitu. Oke, aku permudah aja lah. Sekarang utusan kamu yang ada sekarang masih hidup, yang ada di dunia ini. Siapa namanya? Abdullah tadi? Iya, namanya Abdullah Hashim Aba As-Sadiq alaihissalam. Oke. Abdullah Hashim ini masih hidup? Masih hidup. Oke, berarti dia memiliki tiga ketentuan tuh. Berarti dia berdasarkan wasiat, mempunyai ilmu ilahi dan memiliki panji gitu ya? Iya. Oke. Sekarang aku mau tanya nih. Yang mengkultus dia menjadi seorang Mahdi siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW dan Imam Al-Mahdi, kerana daripada ribuan tanda tentang akhir zaman, salah satu tanda yang telah ternubuat terjadi. Aku belum tanya itu aja. Belum tanya. Ya? Belum tanya itu. Ya, tadi kamu kata mengkultuskan, maksudnya siapa yang mengatakan dia ini Imam Al-Mahdi? Ya. Jadi udah kamu jawab Muhammad kan, Nabi Muhammad dan Imam Al-Mahdi sendiri. Oke, Imam Al-Mahdi. Artinya dia ini berjumpa dengan Nabi Muhammad dan berjumpa dengan Imam Al-Mahdi. Iya. Oh, jadi Abdullah Hashim ini telah berjumpa dengan Nabi Muhammad dan Imam. Iya, daripada tanda-tanda yang telah dikatakan oleh Rasulullah, apabila tanda ini terjadi, Imam Al-Mahdi akan muncul dan akan memutuskan pintunya terlebih dahulu. Enggak, pertanyaanku simpel. Apakah Abdullah ini berjumpa? Tadi diiyakan. Yang mana yang benar harus kupercaya? Tadi kata Abang Metatron salah berucap ini. Ya, Imam Abang Metatron. Ada begini, daripada tanda-tanda yang telah coba kalian bentar dulu. Sebentar Abang Ardan sebentar dulu saya di sini ingin namanya meluruskan. Abang Metatron tadi bilang iya, maksudnya itu Nabi Muhammad yang berkata di dalam narasi hadisnya kemunculan Imam Al-Mahdi. Bukan ia bertemu dengan Nabi Muhammadnya Abdullah Hashim, tapi ia bertemu dengan Imam Al-Mahdi menggunakan narasi wasiat yang Nabi Muhammad katakan. Gitu. Oke, jadi yang harus kupercaya yang mana? Kamu atau Meta? Bertemu atau dalam wasiat? Sama saja. Dia macam ni. Oke, yang bertemu Imam Al-Mahdi yang mewasiatkan Rasulullah di dalam wasiatnya. Begitu, bang. Aduh, jangan muter-muter lah, satu jawaban lah, jangan yang satu muter apa? Bentar, aku lagi bertanya. Kamu yang beda memahaminya. Kamu jangan framing kami di sini. Tenang dulu, tenang. Nih, jelaskan nih, saya jelaskan ya. Tenang dulu, tenang, kalem. Nih, Nabi Muhammad yang berwasiat dan beliau bertemu dengan Imam Al-Mahdi. Gitu. Seolah-olah kami berbeda pendapat. Salah kamu. Kamu kalau memframing kami salah totalitas. Justru kami di sini ingin membenarkan apa yang tadi kelibet ya, karena pertanyaan kamu mungkin terlalu cepat dan kamu bahasa Indonesia, beliau orang Malaysia, jadi agak dalam koneksivitasnya agak kurang. Gitu. Ya udah, aku ngomong sama kamu aja, jangan sama Metatron, nanti salah paham lagi. Bang Metatron, kamu diam dulu karena kamu nggak ngerti apa yang. Kalau kamu bisa bahasa Arab, enak aku ngomongnya. Oh, bahasa Arab itu membuktikan kebenaran. Begitu. Maksudnya kan Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Maksud aku jadi bahasa yang satu.
Aku bahasa Indonesia. Jadi Atau berbahasa Arab tu mengkonfirmasi kebenaran jika pandai berbahasa Arab, begitu? oh enggak. Okey, baik, baik. Enggak. Aku cuman pengen satu pemahaman aja. Artinya kita menggunakan bahasa yang sama. Jangan aku bahasa Indonesia, kamu bahasa Malaysia. Waktu aku tanya apakah dia bertemu, kata kamu iya tadi, tapi dikoreksi sama teman kamu tuh. Tapi nggak apa-apa. Oke, aku ulangi lagi ya, pelan-pelan. Apakah Abdullah Hashim bertemu dengan Nabi Muhammad atau bertemu dengan Imam Al-Mahdi sehingga dia bisa mengetahui bahwa dirinya ini diwasiatkan? Silakan Abang jawab, Bang Host. Ya, dia bertemu dengan Imam Al-Mahdi melalui wasiat yang Nabi Muhammad tinggalkan. Oke, berarti nah kalau gini kan enak jalurnya. Berarti Abdullah Hashim bertemu dengan Imam Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi bertemu dengan Nabi Muhammad, begitu. Ulangi. Abdullah Hashim bertemu dengan Imam Al-Mahdi, kemudian Imam Al-Mahdi yang bertemu dengan Rasulullah untuk menyampaikan wasiat itu. Itu narasi dari mana? Lah, aku bukan narasi, aku tanya apakah seperti itu, salah atau betul? Iya, apa yang kamu katakan itu narasi dari mana? Saya katakan ada enggak? Itu kan dari jawaban kamu tadi, kata kamu tadi. Kamu lo bilang, aku tanyakan, yang bertemu dengan Abdullah Hashim, Nabi Muhammad atau Imam Al-Mahdi? Kata kamu Imam Al-Mahdi. Terus Betul nggak? Nah, Imam Al-Mahdi ini mendapatkan wasiat dari Rasulullah, kata kamu. daripada sebelumnya, yaitu Ahmad Al-Hasan, Hasan Al-Askari. Oh, berarti Imam Al-Mahdi ini mendapatkan wasiat dari Hasan Al-Askari. Tepat. Oke. Oke. Sekarang aku mau bukti aja lah, bukti yang real ya, langsung aja. Buktikan kepada saya pertemuan antara Abdullah Hashim dan Imam Al-Mahdi. Silakan, mana datanya? Oh, kalau kamu minta macam tu, boleh tak saya tanya kamu pertemuan Nabi Muhammad dengan Jibril? Boleh kamu buktikan? You Kan diam. ini ranah Aduh, keimanan. kamu ini Kamu jangan berputar-putar. Aduh. Kami tanyakan pula nanti, macam mana kamu buktikan Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril? Ada buktinya tak? ada. Buktinya ada orang nampak depan mata malaikat Jibril tersebut, tahu malaikat Jibril turunkan wahyu. Ini bukankah ranah keimanan? Jangan mutar-mutar, bos. Bentar. Orang ini kamu diam. Ranah pembuktian itu bisa menjadi wasiat, bisa menjadi firman, bisa berarti hadis. Kamu kalau nggak ngerti cara pembuktian, kamu Metatron diam. Metatron itu ini kali apa namanya nggak ngerti bahasa Indonesia, jangan. Jadi kamu tanya pembuktian bila dia berjumpa. Jadi macam mana kami membuktikan bila dia berjumpa? Adakah Bentar, kami Abang Ardan, sebentar. Kamu nggak boleh seperti itu. Kamu nggak boleh berbicara seperti itu. Kamu tidak ada adab di sini. Karena beliau juga adalah bagian daripada kami. Sebentar. Loh, Kalau kamu berbicara seperti itu, sebentar. kalian nggak bisa jawab pertanyaan aku satu-satu masalahnya. Tenang. Kamu yang tenang, kamu tenang host ya. Jangan keroyokan. Santai. Ini baru pertanyaan awal loh. Sebentar. Tenang. Gini, kalau kamu mengatakan jangan mute juga. Kalau kamu mengatakan seseorang ini tidak ada ilmunya, kayak cukup ironis ya. Gimana kamu yang mengatakan dia tidak ada ilmu tadi? Sebentar, tenang. Gimana host ini? Dia sendiri yang bilang, dia aku yang salah. Kalau kamu kata begitu, kamu buktikan pula Nabi Muhammad dengan Jibril, siapa yang melihatnya? Adakah tertulis dalam kitab salah seorang sahabat melihat malaikat Jibril tersebut? Ya, ada enggak? Nah, ya itu pertanyaan kena kedua-duanya. Kena ke aku juga kena ke kamu. Loh, iya. Karena kamu mengatakan bahwa kamu mengambil sumber hukum yang sama dari Al-Quran. Ya, karena gini, ketika kamu menuntut aku harus membuktikan dengan mata pertemuan Nabi Muhammad dan Jibril, bukan aku yang harus membuktikan, kamu juga harus membuktikan karena kamu mengimani Al-Quran juga. Iya. Apa artinya iman? Beriman artinya mempercayai perkara-perkara gaib. Itulah keimanan. Oh, salah. Oh, enggak pernah. Iman itu berasal dari bahasa Arab. Iman itu aslinya
percaya, entah dengan percaya gaib atau enggak. Kamu, aduh, aku susah ngomong sama orang yang nggak ngerti tata bahasa ini. Kamu diam dulu, Metatron. Kamu kan bukan orang Indonesia, jadi nanti salah paham dengan ucapan. Kamu udah berapa kali salah? Tadi waktu pertama tadi ikut tanya, Oh, bisa kamu diputar? betul, Enggak, kamu salah. Kamu enggak. aja yang betul. Aku pengen tanya aja ke para penonton. Para penonton, ketika aku bertanya, Abdullah Hashim tadi bertemu dengan siapa? Kata dia, dijawabnya bertemu dengan Nabi Muhammad dan Imam Al-Mahdi. Betul atau tidak? Coba penonton yang nonton. Betul atau enggak dia jawab tadi Abdullah Hashim bertemu dengan Muhammad. Kemudian baru dibenarkan. Ya? Iya. Okey, saya memang Iya. berkata demikian kerana kami mengimani, mempercayai roh yang di dalam jasad Imam Al-Mahdi adalah Nabi Muhammad. Sedangkan kamu tidak mengetahui sanad roh. Jadi kami mengetahui perkara itu. Nah, Jadi bagaimana kami hendak membuktikan kepada kamu sedangkan Ya. kamu tidak tahu. Tapi ucapan kamu tadi diluruskan oleh temenmu sendiri karena ada kesalahan katanya. Ayo kita bareng-bareng puter videonya. Ada nggak host bilang bahwa Metatron itu salah paham atau salah sebut? Ada nggak tadi? Aku mau tanya, ada nggak bang host tadi membenarkan ucapan Metatron? Berani puter video ulangnya? Ada. Nah, jadi aku nggak menyalahkan Metatron karena diklarifikasi oleh host. Kata host karena dia bukan orang Indonesia, dia jadi salah di dalam berkata. Fine, aku menerima itu, aku memaafkan. Oh, berarti dia salah paham. Makanya aku pengen ngobrol sama host aja. Jangan sama Metatron karena takutnya Metatron salah paham lagi. Oke, sepakat? Oke, kalau sepakat Silakan makanya silakan aku mau. lanjut. Oke. Jadi aku mau ngobrol sama kamu aja host. Metatron jangan ikut-ikutan soalnya takut salah paham lagi. Hmm, Jangan silakan ya. silakan. Oke. Oke, pertanyaanku ulangi lagi ya. Abdullah Hashim ini tadi bertemu dengan Imam Al-Mahdi. Betul atau salah? Abdullah Hashim bertemu dengan Imam Al-Mahdi. Ya, Ya, tepat. betul. Terus? Nah, Betul. Nah, kemudian Imam Al-Mahdi tahu dari mana bahwasanya Abdullah Hashim ini adalah Mahdi? ya karena beliau adalah seorang utusan. Imam Al-Mahdi ini adalah utusan, diutus oleh Diutus oleh siapa? Allah. Ya, tentunya. Oke, berarti Allah langsung mengutus Imam Al-Mahdi. Melalui wasiat yang Nabi Muhammad tinggalkan. Oke, melalui wasiat yang Nabi Muhammad tinggalkan. Dari mana Imam Al-Mahdi bisa tahu wasiat ini? Daripada generasi sebelumnya. Yaitu Generasi sebelumnya. Hasan Al-Askari. Oke, Hasan Al-Askari ya. Oh, berarti Imam Al-Mahdi ini tidak berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad kan? Imam Al-Mahdi tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad maksudnya? Ya, karena kan dia mendapatkan wasiat itu dari Hasan Al-Askari. Ya, tepat. Ya, berarti Imam Al-Mahdi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad kan? Oke, fine sampai situ. Nah, sekarang pertanyaanku adalah Imam Al-Mahdi ini sekarang di mana? Digaibkan atau ada di dunia? Imam Al-Mahdi loh. Iya. Boleh saya jawab? Silakan. Oke. Untuk Imam Al-Mahdi ini, beliau lahir pada tahun 869 Masehi. Dan pada umur 5 tahunnya ia digaibkan oleh Tuhan. Dalam narasi Ahlul Bait, beliau digaibkan 2 kali. Yaitu pertama, gaib besar, yang kedua gaib kecil. Gaib besar ini telah selesai ketika ia telah melantik Al-Qaim atau Abdullah Hashim tersebut sebagai pintu kepada Imam Al-Mahdi. Nah, saat ini mengalami gaib kecil dan syarat dari gugurnya gaib kecil ini adalah mengumpulkan orang yang paling beriman 10.313. Dan saat inilah fase pengumpulan orang yang beriman 10.313 untuk kemunculan Imam Al-Mahdi tersebut. Jelas? Oke, jelas. Oke, kira-kira pertemuan Abdullah Hashim dan Imam Mahdi ini di tahun berapa? Ia pada tahun 23 Januari 2015. Pada saat itu juga ia mengibarkan panji hitam daripada timur yang bertuliskan Al-Bai'atu Lillah
di Egypt, Mesir. Oke, jadi pertemuan Imam Al-Mahdi dan Abdullah Hashim ini pada 23 Januari 2015. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kan kata kamu setiap kali ada utusan dia membawa hal yang baru, tuh, ajaran baru. Sekarang kitab apa yang dibawa oleh Abdullah Hashim ini, atau ajaran seperti apa tuh? Ya, terima kasih ya. Ini juga cukup menarik ya. Kalau kita lihat daripada kitab apa yang ia bawakan. Ia membawa seluruh ajaran daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, termasuk Hindu, Buddha, dan juga beriman kami sebagai umatnya mempercayai Injil, Torah, Tikitaka, bahkan Bhagavad Gita. Nah, saat ini kitab yang telah dirilis oleh utusan saat ini yaitu Abdullah Hashim Aba As-Sadiq darinya salam, yang bertuliskan Goal of the West atau Matlamat Sang Bijaksana. Nah, ini adalah kitab yang boleh kamu download secara gratis di dalam Telegram Pustaka Ahmadi. Dan kitab ini juga telah memperoleh penghargaan terbaik secara internasional pada tahun ini oleh para agamawan dan juga para cendekiawan. Karena ini meliputi pepecahan atau memetakan segala teka-teki di dalam setiap kitab. Dan ia menyusunnya secara rinci dan jelas. Dan boleh dibaca oleh siapapun dan boleh dicetak kapanpun. Jelas ya? Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Tadi kamu pernah mengucapkan satu kalimat yang menarik tuh. Apa kalimatnya? Bahwasannya Abdullah Hashim ini membawa ajaran ya dari nabi-nabi terdahulu sampai sekarang. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia mengubah ajaran nabi-nabi terdahulu atau dia hanya mengajak kita untuk mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu? Mengubah atau mengajak untuk mengikuti? Silakan, mengubah atau mengajak untuk mengikuti. Oke, terima kasih ya. Di dalam narasi hadis yang Nabi Muhammad katakan, Abang Metatron mau berbicara, Abang Metatron? Lanjut. Jangan dia, kamu aja. Ya, terima kasih ya. Apakah beliau akan merubah? Tentu, beliau akan membawakan agama baru, syariat baru, dan kitab-kitab yang baru. Dan ini dijelaskan di dalam narasi hadis. Oke, menegaskan bahwasanya beliau bukan merusak ya, justru memperbaharui apa yang terjadi pada agama-agama yang telah rusak saat ini, termasuk Islam, Kristen, juga Yahudi. Karena mereka agama semuanya di dunia ini telah rusak 99% yang telah dikatakan di kanal YouTube-nya. Dan beliau membawa sebuah perjanjian baru antara Tuhan dengan umat, yaitu dengan pertalian roh, atau tidak ada hubungan lagi tuh tentang namanya biologi seperti Bani Israel, seperti Nabi Muhammad kepada Imam Al-Mahdi. Tidak ada lagi pertalian darah. Saat ini adalah pertalian roh, perjanjian antara Tuhan dengan Ahmad Al-Hasan. Seperti itu. Jelas ya? Oke, siap. Oke. Di sini para penonton kita mendapatkan sesuatu yang menarik tuh. Artinya ada logical fallacy gitu di dalam pemikiran. Kenapa aku bilang logical fallacy? Karena gini, pada paragraf pertama dia mengatakan bahwasannya Abdullah itu membawa ajaran dari nabi-nabi pada sebelumnya. Membawa itu ya. Lihat, orang membawa botol, apakah merusak botolnya? Enggak. Dia membawa, artinya membawakan ajaran yang harusnya sholat ya tetap sholat, yang harusnya haji tetap haji, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi. Satu, itu artinya membawa. Kemudian pada saat kutanya mengubah atau membawa agama baru, dia menjawab membawa agama baru. Oke, ini sesuatu kalimat yang menarik ya. Pada paragraf pertama dia mengatakan membawa ajaran nabi-nabi sebelumnya, tapi pada ajaran berikutnya dia mengatakan membawa agama baru. Jadi sebenarnya dia ini membawa agama baru atau membawa agama-agama sebelumnya. Oh, ternyata ajarannya telah rusak. Loh, kamu salah paham nih. Aduh. Salah paham. Agama itu ada, tetap seperti mana Nabi Musa yang membawa agama Yahudi, Nabi Isa Nasara. Seperti mana Nabi Muhammad Islam, agama itu tetap ada, cuma namanya berbeza. Dan syariat-syariat solat, puasa, zakat ada, tetapi caranya berbeza. Kamu jangan mutar-mutarkan perkataan tersebut. Guys, baru
tadi ada orang yang tidak Ya, beradab ya. betul. Ada orang berbicara ya. Ada Cuba ni. orang Bentar, yang Bang tidak. Ardan. Oke, kalem dulu. Kalem, Ini kalem, tenang. Tenang dulu, tenang. Oke. saya waktu Biar saya bicara dulu sini. Sini saya tuan rumahnya. Biar saya di saya membuat sebuah keputusan sebentar. ya, kita Sebentar. Oke, sebentar. Tenang dulu, oke. Oke, tenang dulu, santai. Nah, kamu belum memahami apa yang kami ingin terangkan. Oke, karena setiap para nabi dan rasul itu membawa syariat yang baru. Jelas, jadi memang kenapa kamu mendebatkan kepada agama kami? Karena agama kami otentik di atas kebenaran. Buat apa? Kamu membuat sebuah keputusan, wah ini agama ini salah, sesat, kok tidak sholat. Ya kami katakan Ka'bahnya sudah palsu. Gitu loh. Karena pada akhirnya kenapa? Kami tidak melakukan ritual 5 waktu. Ya memang Ka'bahnya palsu. Sebenarnya kita dah menjawab persoalan dia, tapi dia memutarbelitkan apa yang kita katakan. Dah jelas kita katakan, dia betul, dia mengupgrade. Tetap ada agama, tetap ada solat, tetap ada puasa, tetapi caranya berbeza. Jadi pada setiap Nabi ini yang membawa kitab, nama agama sahaja sudah berbeza. Sedangkan ada agama tu, bukan tidak ada. Agama yang artinya cara hidup. Ada cara hidup tu. Tetapi nama agama itu berbeza-beza. Itu sahaja. Kenapa dia nak memunculkan balik fakta tersebut? Karena pada akhirnya toh Imam Al-Mahdi tidak akan memerlukan ya orang-orang yang ngeyel ya. Silakan kamu berkeyakinan dengan apa yang kamu yakini. Karena pada akhirnya Nabi Muhammad berkata, apabila kamu tidak mengikuti Imam Al-Mahdi, seorang utusan yang diutus olehku, kamu akan mati dalam keadaan jahiliyah. Ini yang Nabi Muhammad katakan. Jadi kami tidak ingin berdebat kepada seseorang yang ngeyel ya. Kami hanya ingin menyampaikan, terima ya bagus, nggak terima ya silakan. Konsekuensinya ya mati dalam keadaan jahiliyah. Keimanan kamu tentang agama Islam ya silakan. Saya dulu pun Ahlus Sunnah wal Jamaah dan saya keluar daripada agama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena telah rusak 99%. Saya katakan Islam Sunni maupun Syiah telah rusak. Ya, kadang-kadang ada di antara individu yang naik ke Komal ini, dia cuba untuk memframing kita dengan cara soalan-soalan yang bagi mereka